Stay tuned at Tiberias Indonesia Media. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu yang berlimpah bagi kami. Kau ada di tengah kami, Kau bertakhta di atas pujian dan penyembahan kami. Tiba saatnya ya Tuhan, kami akan dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapan yang baru atas setiap kami. Teguhkan ya Tuhan setiap firman dengan tanda kuasa dan mujizat. Terlebih pagi ini kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya pagi ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kok dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudara yang terkasih, shalom. Selamat pagi, sukacita bersama setiap jemaat di Tiberias Gading Nias, juga setiap jemaat lewat live streaming di rumah masing-masing. Kasih perkenanan Tuhan atas setiap kita. Hari ini saya mau berbicara mengenai firman Tuhan yang bertema Be the Best, seperti seruan gembala sidang, bahwa kita adalah generasi minyak dan anggur. Kita harus jadi be the best, kita harus jadi yang terbaik di bidangnya. Saudara diurapi untuk jadi yang terbaik. Kita harus be the best. Kita harus penuhi setiap potensi yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ada versi terbaik dalam diri saudara. Dan versi itu namanya adalah Kristus yang ada di dalammu. Kristus di dalammu itu yang harus kita wujudkan, saudaraku. Bukan diri kita, tapi Kristus yang ada di dalam kita. Dan hari ini saya mau berbicara mengenai kenapa kita harus jadi the best. Saya mau bicara mengenai why-nya, yaitu kenapanya. Bukan bagaimananya, bukan apanya, tapi kenapanya. Ada ungkapan yang bilang, those who have the why can bear anyhow. Artinya orang yang punya kenapa, orang yang tahu kenapa atau alasan dia lakukan sesuatu, itu nggak ada matinya. Ya, kalau dia udah punya alasan, saya harus lakukan ini, saya harus jadi the best, tantangan apapun, rintangan apapun, dia pasti berhasil. Karena dia tahu kenapa saya harus jadi yang terbaik. Saudaraku, versi terbaik dalam diri setiap kita, diri setiap pribadi, diri setiap individu, diri setiap anak manusia adalah Kristus yang ada di dalam kita. Dan kita harus berkorban untuk memenuhi potensi tersebut supaya tidak sia-sia kita lahir di bumi ini. Kita lahir di bumi ini, kita nanti akan mati, dan hidup ini juga syarat dengan berbagai penderitaan dan konyol kalau kita hidup dengan kondisi yang demikian, tapi tidak memenuhi potensi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Setiap saudara yang diurapi Tuhan punya potensi yang dahsyat luar biasa. Setiap saudara yang diurapi Tuhan, engkau adalah medan potensi yang tidak terbatas, yang saudara harus penuhi di dalam hidupmu. Tapi kenapa kita harus jadi the best dalam hidup kita? Kenapa kita harus jadi yang terbaik dalam hidup kita? Mari kita lihat firman Tuhan, Yohanes pasalnya yang ketiga. Yohanes pasal ketiga, kalau kita lihat ayat yang ke-16, itu ayat sekolah minggu kita, saudara, yang sering kita baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi saya mau baca, lihat ayat 17. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. 19. Dan inilah hukuman itu, titik 2. Nah, ini definisi dari hukuman itu, saudara. Inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat.
Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Kenapa kita harus menjadi the best? Saudaraku yang terkasih, Yesus datang bukan untuk menghakimi dunia, Alkitab katakan, tetapi dia datang untuk menyelamatkan dunia. Dan selalu saya sampaikan, saudaraku, bahwa kita tahu berulang-ulang, statement ini tidak asing bagi kita, bahwa di luar Yesus tidak ada jalan keselamatan. Statement ini tidak asing di telinga kita, ya, bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Coba kalau kita renungkan lebih dalam lagi, dan saya gali lebih dalam lagi, saya merasa saya lebih mengerti daripada sebelum-sebelumnya. Karena betapa dalam Injil Kerajaan Surga ini, betapa dalam Injil Kristus Yesus ini. Bahwa apapun yang menjanjikan surga, apapun yang menjanjikan jalan ke surga, kalau tidak lewat salib, kalau tidak lewat Yesus, itu ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Dan saya mau buat statement yang lebih berani lagi, saudara. Dan saya mau klarifikasi apa yang saya maksud. Ya. Siapapun yang menjanjikan surga, kalau tidak lewat salib, itu menuju kebinasaan. Dan saya yakin saudara percaya. Amin. Saya mau klarifikasi apa yang saya maksud dengan surga. Saya mau klarifikasi apa yang saya maksud dengan salib. Siapapun yang janjikan surga, kalau tidak lewat salib, sama dengan kebinasaan. Apa yang saya maksud dengan surga? Yang saya maksud dengan surga bukan hanya akhirat saja, saudara. Karena kalau saudara pikir surga, otomatis kita akhirat. Tapi yang saya maksud dengan surga bukan hanya akhirat nanti, tapi yang saya maksud dengan surga adalah semua orang yang menjanjikan surga, menjanjikan kemakmuran, keadilan, kejayaan, perdamaian, dan lain sebagainya. Tentu itu mencakup akhirat tentu saja, ya, surga akhirat. Tapi surga yang saya maksud juga ini lebih luas, bukan hanya di akhirat, tapi juga a vision for the future. Masa depan ini mau kayak gimana? Dan banyak orang yang menjanjikan masa depan yang lebih baik kalau kita begini. Kita akan lebih baik ke depan, manusia akan lebih damai, lebih baik kalau kita lakukan begini. Dan saya tidak peduli orang itu tidak mengacu kepada surga akhirat, saya tidak peduli. Karena siapapun yang menjanjikan surga, yang saya maksud adalah masa depan yang lebih baik, itu sudah versi surga tersendiri. Saya tidak peduli orang itu tidak percaya Tuhan sekalipun, saya tidak peduli. Karena banyak orang mencari jalan ke Taman Eden yang hilang. Kita berada di Taman Eden tadinya, saudara, dan kita kehilangan jalan, dan kita mau balik ke Taman Eden. Tapi lewat jalan mana? Dan banyak yang menjanjikan, kita harus lakukan ini, supaya dapat selamat. Dan kalau tidak lewat salib, itu akan binasa. Saya akan klarifikasi apa yang saya maksud dengan salib. Yang saya maksud dengan salib adalah, saudaraku, kalau seorang janjikan surga, tapi tidak menaruh tempat kepada setiap individu untuk bertobat dan pikul salib, maka itu hasilnya adalah kebinasaan. Dan itu harusnya level di individu, bukan di level yang lain. Karena kita mau ke surga, kita mau masa depan lebih baik lagi. Tapi dunia yang tidak sempurna dan banyak permasalahan ini, kita tahu harus ada yang dikorbankan untuk ke surga. Pertanyaannya sekarang, siapa biang keroknya? Siapa penjahatnya? Siapa kambing hitamnya? Siapa orang yang harus dilempar dari kapal di tengah badai seperti Yunus? Dalam kekristenan, dalam Injil, penjahatnya adalah kita semua. Kita yang harus bertobat dan pikul salib. Tetapi saudaraku, jalan yang lain akan berkata bahwa penjahatnya
suku lain, agama lain, ras lain, atau kelas status ekonomi yang lain. Itu kenapa setiap ideologi apapun, bahkan ajaran apapun yang janjikan surga, kalau tidak lewat salib, sejarah membuktikan pasti banjir darah. Betul atau tidak? Banjir darah, itu selalu terjadi. Kita punya sejarah 6.000 tahun. 2000 tahun lah dari sejak Yesus sampai sekarang. Ya, kita sejarah 2000 tahun membuktikan ya, bahwa kalau tidak lewat salib, itu semua akan menuju kebinasaan. Pasti ada banjir darah, pasti ada suku lain yang dikorbankan, pasti ada genosida, ya, pasti ada pembunuhan massal dan lain sebagainya. Monster keluar dari kandang. Dan kita tidak tahu siapa diri kita sebenarnya, seberapa jahat kita sampai kita menolak salib. Dan kau akan lihat, kau adalah monster yang mengerikan. Tapi barang siapa percaya kepadanya, tidak akan binasa, tapi diselamatkan. Karena kalau tidak lewat salib, saudaraku, kita akan lihat bahwa kita adalah monster yang sangat mengerikan. Walaupun tujuannya baik, walaupun niatnya baik, tapi jalannya harus benar. Yang setuju katakan amin. Jalannya juga harus benar. Jalannya harus sesuai dengan kebenaran. Supaya membawa kepada hidup. Itu kenapa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan harus sesuai dengan realita. Jangan walaupun niatmu baik, you mau surga, you mau ke surga dan you nawarin surga. Tapi kalau nggak sesuai dengan realita, itu akan menuju kebinasaan. Dan berulang kali selalu saya katakan, saudaraku, ya, bahwa default setting manusia, baseline manusia itu adalah kebinasaan. Karena sumber semua masalah manusia ada 3. Ya, pertama kefanaan alias kematian, kita fana, kita akan mati, dan kita syarat dengan berbagai macam penderitaan. Dan sumber masalah manusia yang ketiga yang adalah realita, semua manusia adalah kejahatan manusia. Dan kejahatan manusia ini yang membuat hidup ini menuju kebinasaan. Sistem sosial politik manusia karena kodrat kejahatan ini tidak stabil. Ini menuju kepada kebinasaan. Saya jelaskan apa maksud saya tidak stabil, saudara. Maksud saya begini, ya, itu kenapa misalnya ketika Kain membunuh Habel, Tuhan kasih tanda ke Kain, jangan ada yang balas dendam kepada Kain. Ada intervensi. Ya, karena kejahatan dibalas kejahatan akan bawa balas dendam yang terus-menerus, dan sistem seperti itu tidak stabil, dijamin anarki dan kehancuran. Ya, misalnya seseorang si A bunuh si B, si A balas dendam, ya, 1 orang dibunuh, dibalas 2 orang, dibalas lagi 1 keluarga, dibalas lagi 1 kampung, ya, akhirnya bacok-bacokan, akhirnya bunuh-bunuhan, akhirnya anarki. Itu adalah kebinasaan ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya adalah ketidakstabilan. Betul tidak, saudara? Itu kenapa Kain dikasih tanda, ya, jangan ada yang balas dendam. Karena kalau siapapun yang membunuh Kain akan dibalas 7 kali lipat. Ya, karena balas dendam dan kejahatan itu hanya pada manusia. Sadar atau tidak, saudara? Binatang tidak begitu. Ya, binatang nggak begitu. Hutan itu stabil loh, saudara. Sadar atau tidak, saudara? Manusia tidak stabil, ya, karena kejahatan memimpin kepada kebinasaan dan ketidakstabilan. Tapi hutan, kita katakan itu buas, ya, singa makan zebra, ya, lalu banyak predator yang makan mangsa dan lain sebagainya. Tapi hutan, kalau tidak diapa-apain, akan bertambah banyak, akan bertambah lebat. Betul nggak, saudara? Kalau manusia tidak ikut campur, ya, kalau nggak merusak, nggak ada illegal logging dan lain sebagainya, hutan makin subur. Ya, tapi manusia makin hancur, makin hancur, makin hancur karena kejahatan manusia. Dan itu adalah konsep dari neraka. Dari apa, saudara? Neraka.
Karena neraka adalah penderitaan yang konyol. Konsep neraka itu kalau saudara pikirkan, itu untuk apa seseorang hidup untuk disiksa ribuan tahun di dalam api yang kekal? Itu penderitaan yang tidak perlu. Itu penderitaan yang konyol. Untuk apa hidup kalau engkau menderita terus menerus? Alkitab saya katakan Tuhan tidak berkehendaki siapapun binasa. Tuhan mau semua orang beroleh hidup yang kekal. Tuhan tidak mau kejahatan merajalela. Dan itu adalah konsep dari kejahatan. Karena saudaraku, kejahatan manusia adalah sumber penderitaan terbesar manusia. Dan kalau saudara tidak percaya, lihat salib Yesus. Lihat tubuh dan darah Yesus. Ini adalah bukti kejahatan setiap kita. Itu kenapa kita harus diselamatkan. Lihat salib. Kalau seseorang mau bunuh orang lain, kenapa nggak dilakukan cepat aja? Bisa nggak dibunuh cepat? Bisa atau tidak, saudara? Dan hutan, saudara, binatang, itu kalau bunuh, dia bukan karena jahat, tapi karena dia mau makan. Dan penderitaan yang ditimbulkan itu minimal, seperlunya saja. Nggak usah buat penderitaan yang tidak perlu. Seperlunya saja dengan tujuan untuk makan. Tapi manusia, saudaraku, sengaja buat manusia yang lain menderita, sengaja. Itulah definisi kejahatan. Yang menimbulkan penderitaan demi penderitaan itu sendiri. Bukan demi hal yang lain, tapi demi penderitaan itu sendiri. Ya, itu penderitaan yang disengaja. Yang tidak perlu sebetulnya. Dan salib adalah klimaks dari kejahatan manusia. Karena saudara harus sadis banget untuk menciptakan metode penyiksaan dan pembunuhan seperti salib. Itu engkau harus sadis banget, engkau harus kreatif dan inovatif dalam kesadisan untuk bisa bayangkan satu jenis penderitaan, dan Tuhan kita sudah menanggung semua dosa saudara dan saya. Dengan menjadi korban kejahatan manusia, yang adalah puncak dari kejahatan manusia adalah salib Tuhan Yesus. Dan saudara yang terkasih, hidup sudah susah, hidup sudah syarat dengan segala macam penderitaan, dan sayang sekali kalau kita sia-siakan potensi yang ada di dalam setiap saudara dan saya. Karena Tuhan mau memberkati dunia ini. Lewat siapa lagi? Kalau lewat bukan saudara dan saya. Karena dalam kekristenan, penjahatnya adalah kita semua. Kita harus bertobat dan terima salib, pikul salib, kita diselamatkan. Tapi jagoannya juga saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Penjahatnya kita harus bertobat. Tapi saya mau katakan, jagoannya juga saudara dan saya. Kalau lebih tepatnya, saya lebih akurat, jagoannya adalah Kristus di dalam setiap saudara dan saya. Dan Yesus mau menyelamatkan dunia ini sekarang ini lewat saudara dan saya. Karena kalau saudara tidak penuhi potensimu, maka ada hal yang lain yang akan ambil alih. Itu kenapa saya kasih alasan kenapa kita harus jadi the best, dan alasannya gelap banget. Alasannya gelap, tapi realistis. Ini yang realistis. Karena ada alam maut yang mau ambil alih. Karena ada rencana iblis yang jahat yang mau mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan yang bisa mencegahnya adalah kalau saudara dan saya penuhi potensi Kristus di dalam setiap kita. Jadi the best dalam segala hal yang kau kerjakan. Maka engkau dapat mencegah paling tidak, saudaraku, neraka mengambil alih dalam hidup kita. Karena di bumi ini, kuasa yang terbesar adalah kerajaan Allah yang ada di bumi ini. Yang merombak segala hal yang ada, yang menghancurkan segala pekerjaan iblis.
dan yang mencegah supaya dunia ini tidak sampai kepada kebinasaan adalah kerajaan Allah. Saya percaya kalau tidak ada Yesus, dunia ini sudah hancur, saudara. Dunia ini menuju kepada kebinasaan. Dunia adalah sistem yang tidak stabil. Nggak stabil, menuju kejahatan. Saudara, kalau hutan, saya katakan hutan itu stabil loh. Hutan itu stabil, karena walaupun buas, tapi nggak jahat. Saudara nggak bisa bilang singa itu jahat ketika dia makan zebra. No. Dia cuma mau makan doang. Dan penderitaan yang ditimbulkan atas zebra minimalis. Dia nggak mau zebra menderita lebih dari hanya supaya dia sekedar bisa makan. No. Bukan karena dia sadis, bukan karena dia mau zebra itu menderita. No. Dia cuma mau makan. Sehingga stabil. Ya, tapi kalau kejahatan manusia, itu nggak ada batasnya. Dan itu tidak stabil. Dan ada rencana iblis yang jahat atas bangsa kita. Yang saya percaya, yang dapat mencegahnya adalah Kristus di dalam setiap saudara dan saya. Kalau kita dapat penuhi potensi kita, saya percaya Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Dan kita harus penuhi setiap potensi kita, jadi the best apapun yang kita kerjakan. Dan seperti Daniel, the best. Dan Tuhan taruh dia ke tempat tinggi. Dan hari H, jasanya dibutuhkan. Seperti Esther, yang Tuhan taruh dia di tempat yang tinggi pada hari hanya. Saudaraku, ada rencana iblis yang jahat lewat Haman yang mau menghancurkan orang-orang Yahudi. Tapi Esther berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat untuk lakukan eksekusi agenda kerajaan Allah. Seperti Yusuf yang Tuhan tempatkan the best di bidangnya. Dan dia berada di tempat yang tinggi. Saya berdoa Tuhan taruh setiap saudara dan saya di tempat-tempat yang sangat strategis. Dan saudara harus penuhi potensimu untuk apa? Saudaraku yang terkasih, kita punya misi yang luar biasa. Kita punya tujuan hidup yang luar biasa. Dan ini yang membuat hidup ini seru dan layak untuk dijalani adalah kalau engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Penuhi potensimu. Jadi yang terbaik dalam segala bidang yang Tuhan percayakan kepadamu. Ya, ketika sebelum Yesus melayani selama puluhan tahun, Yesus adalah tukang kayu. Jadi the best bukan berarti saudara harus berhubungan dengan apapun yang rohani dan melayani. Enggak tentu. Tapi di semua bidang yang Tuhan taruh dalam hati saudara. Yesus seorang tukang kayu, dan ketika Yesus ke Nazaret, Alkitab katakan semua orang tahu, oh ini Yesus, anak tukang kayu ini, yang berada di industri furnitur ini. Semua orang Nazaret tahu, artinya saya yakin furnitur Tuhan Yesus itu the best di Nazaret. Dan industri furnitur itu saudaraku adalah industri yang kalau saudara lakukan kesalahan itu kelihatan banget. Itu harus sangat jujur sekali, ya. Karena kalau engkau beli kursi misalnya dari toko furnitur, lalu baru pakai 3 kali patah langsung, ya, itu akan tidak bawa kesaksian. Saya yakin Yesus the best ketika ia sebagai businessman. Ketika ia sebagai tukang kayu, sebelum masuk kepada pelayanannya, saya berdoa apapun yang saudara kerjakan diberkati the best di bidangmu. Saudara harus jadi the best karena demi agenda kerajaan Allah. Bukan hanya demi dirimu sendiri. Bukan demi kepuasan sendiri. Bukan demi agenda pribadi. Tapi kita harus jadi the best demi agenda kerajaan Allah. Yang percaya katakan amin. Karena ada waktunya jasa setiap saudara dan saya Tuhan butuhkan. Dibutuhkan oleh kerajaan Allah. Karena satu-satunya yang menghancurkan pekerjaan iblis di dunia ini sekarang ini adalah kerajaan Allah. Yesus berkata, di atas batu karang ini aku mendirikan
gerejaku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Dan kita hidup dalam era yang sangat diberkati Tuhan. Tidak ada angkatan di sejarah ini, dari sejak Adam sampai sekarang, yang paling diberkati adalah angkatan saudara dan saya. Yang diberkati dengan kemakmuran, dengan teknologi yang luar biasa. Seperti yang saya katakan, ya, di dunia ini sekarang hampir tidak ada kelaparan. Kalau saudara dengar misal Ethiopia dulu kelaparan terus, ya, tiba-tiba enggak ada lagi. Tapi sekarang ada konflik militer, makanya dia ada ancaman kelaparan lagi. Jadi konflik militer itu tangan manusia, itu gara-gara manusia, bukan karena kelangkaan sumber daya. Sekarang kita sangat diberkati Tuhan. Tapi kita bisa kehilangan semuanya itu, saudaraku, kalau kita tidak memenuhi potensi kita yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan bagaimana kita memenuhi potensi kita di dalam kerajaan Allah. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Talenta saudara dan saya, kita masing-masing beda. Minat saudara dan saya masing-masing berbeda. Tapi kita harus penuhi semua potensi yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Karena di luar itu adalah dosa. Dosa adalah miss the target. Target yang meleset. Saudara punya target, penuhi potensi Kristus di dalammu. Kalau engkau tidak penuhi itu definisi dosa adalah meleset dari target. Hamartia bahasa Yunaninya, yang adalah istilah memanah sebenarnya, saudara. Ya, anak panah yang tidak sampai kepada target. Saudara dan saya punya target, jadi the best apapun yang saudara kerjakan. Dan wujudkan potensi itu. Ada beberapa hal yang kalau saya lakukan, saudaraku, yang sesuai dengan minat saya misalnya, yang sesuai dengan talenta saya. Ada beberapa hal yang saya tertarik dan saya kadang-kadang tidak mengerti kenapa saya tertarik dengan hal-hal tersebut misalnya. Seperti Yesus katakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ya. Ada beberapa masalah yang saya tertarik untuk menyelesaikan atau memecahkannya. Demikian juga saudara. Saudara tertarik dengan masalah-masalah tertentu dan itu potensi. Saudara harus ikuti itu. Saudara harus cari itu. Ada beberapa hal yang kalau saya lakukan dalam hidup ini, saya sangat enjoy sekali. Saya sangat suka lakukan. Walaupun capek, walaupun melelahkan, walaupun susah. Tapi saya enjoy. Dan kadang lupa makan. Karena saking enjoynya. Dan itu sangat fulfilling. Sangat membuat saya penuh. Seperti Alkitab katakan. Penuh dengan segala kepenuhan Allah. Dan kalau saudara alami hal tersebut, saudara tertarik dengan satu hal, satu bidang, geluti itu. Jelajahi itu. Dan kadang saudara begitu enjoy. Dan itu sangat membuat saudara penuh. Mungkin kau harus banyak-banyak lakukan hal tersebut. Karena itu potensi memanggil. Kerajaan Allah memanggil. Dan kau harus penuhi. Karena Tuhan punya agenda untuk saudara memenuhi potensi tersebut. Dan ada beberapa hal yang kalau saya lakukan, saya sangat enjoy. Sampai seperti yang saya katakan ya, sampai lupa makan, lupa hal yang lainnya. Dan saya enjoy lakukan itu. Dan itu sangat bermanfaat. Saya tidak perlu klarifikasi ya. Hal itu pasti bermanfaat, jadi berkat banyak orang. Kalau saudara main game 10 jam sehari, itu nggak akan fulfilling ya. Itu nggak akan membuat saudara sukacita dan membuat dirimu penuh. Kau merasa menyesal malah. Ngapain gue lakukan hal yang gak berguna tersebut. Tapi kalau saudara menemukan minat saudara, dan saudara tertarik melakukan hal tersebut, dan sangat enjoy, dan ketika saudara melakukannya, sepertinya saudara selalu berada di tempat yang tepat, di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat,
Dan ketika saudara melakukannya, sesuai dengan minat saudara masing-masing, sesuai dengan panggilanmu masing-masing, sesuai dengan talentamu masing-masing, yang percaya katakan amin. Dan ketika engkau melakukannya, sepertinya semuanya mengalir begitu aja di sekitar hal tersebut. Itu artinya saudara berada di zona kerajaan yang gak kelihatan. Namanya kerajaan Allah. Saudara harus penuhi itu, lakukan itu terus-menerus. Ya. Anak-anak muda, penuhi potensimu. Apa yang membuat engkau tertarik sesuai dengan minatmu dan engkau enjoy untuk melakukannya. Engkau tidak merasa terpaksa. Persoalan apa yang engkau rasa ini harus dipecahkan dan ini bakal memberkati banyak orang. Mungkin di bidang bisnis, mungkin di bidang industri, mungkin di bidang yang lainnya. Geluti itu. Engkau berada di satu zona yang tidak kelihatan. Di mana kalau engkau cari kerajaan itu, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya akan mengalir. Begitu saja. Karena setiap kita adalah medan potensi yang tidak terbatas. Yang percaya katakan amin. Ikuti ketika potensi itu memanggil. Ikuti ketika kerajaan Allah memanggil. Siapa tahu engkau akan melakukan hal-hal yang dahsyat, hal yang besar bagi kerajaan Allah. Siapa tahu engkau menemukan obat untuk kanker, siapa tahu. Siapa tahu engkau akan menemukan bisnis model yang baru, sistem produksi yang baru. Engkau akan melakukan hal-hal yang dahsyat bagi kerajaan Allah. Yang percaya katakan amin. Dan saya percaya, saudaraku, harapan dunia sekarang ini ada pada setiap pundak orang percaya yang memikul salib. Karena kalau kita tidak penuhi potensi kita, kita menyia-nyiakan talenta yang Tuhan berikan. Kita menyia-nyiakan sumber daya luar biasa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kau medan potensi yang luar biasa. Di dalam setiap kita ada urapan yang dahsyat luar biasa. Di dalam setiap kita ada sumber kuasa yang dahsyat yang luar biasa. Dan saya percaya harapan dunia ini ada pada garam dan terang dunia yang adalah gereja Tuhan. Dan gereja Tuhan itu, siapa lagi kalau bukan orang percaya, saudara dan saya. Saya percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan, anak manusia yang diurapi Tuhan, yang pikul salib, punya kuasa yang dahsyat, yang luar biasa. Yang dapat merealisasikan hal yang baik bagi bumi ini. Sebagai penutup kita lihat firman Tuhan Roma pasalnya yang ke-10. Roma pasalnya yang ke-10 kita mau lihat firman Tuhan ayat yang ke-6 dan seterusnya. Roma pasalnya yang ke-10 kita lihat firman Tuhan ayatnya yang ke-6. Tetapi kebenaran karena iman berkata, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Luar biasa ayat firman Tuhan ini. Betapa misterius hati dan kesadaran dan roh manusia. Itu misterius. Kita nggak tahu roh itu dari ilmuwan sepintar-pintarnya nggak bisa memecahkan kesadaran manusia. Ilmuwan bisa meneliti materi, misalnya ini materi, ya materi. Materi bisa dipecahkan dalam ilmu kimia, ilmu fisika. Tapi roh, siapa yang tahu? Roh adalah misteri yang luar biasa. Tapi roh manusia, itu sedalam neraka, tapi juga setinggi surga. Surga dan neraka ada pada mulut, saudara. Kehidupan dan kematian adalah pilihan kita. Yang percaya katakan amin. Itu adalah pilihan. Betapa kuasa yang luar biasa yang ada pada kita. Dan saya percaya dengan urapan Tuhan, saudara dan saya akan lakukan perkara-perkara dahsyat bagi kerajaan Allah. Saya undang
worship leader, saya undang imam pemusik. Mari kita bangkit berdiri saudaraku dalam hadirat Tuhan sebelum kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Mari kita imani urapannya dan kuasanya dalam kita. Betapa daruratnya, betapa pentingnya kita memenuhi setiap potensi dalam diri kita. Kristus yang ada di dalam kita yang harus berkuasa. Karena Kristus yang ada di dalammu itu yang akan memberkati banyak orang yang harus kita wujudkan demi agenda kerajaan Allah. Kita sembah Tuhan. Kita katakan, ku kagum padamu. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu. Ku kagum langkahku tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. sekalipun kau lepaskan tanganku, kau jaga langkahku tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji. Angkat tanganmu di depan Tuhan, katakan, ku kagum padamu. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu. Haleluya. Bila musik mengiringi dengan lembut kita semua di dalam hadirat Tuhan. Saudara yang terkasih, Engkau adalah medan potensi yang tidak terbatas. Betapa urgentnya, betapa pentingnya, betapa daruratnya kita wujudkan Kristus yang ada di dalam kita demi keselamatan dunia, yang adalah agenda kerajaan Allah untuk membawa dunia ini kepada kehidupan. Dan Yesus datang untuk beri hidup dan memberi hidup itu dalam segala kelimpahan. Dan surga neraka adalah motivasi yang luar biasa bagi kita untuk jadi the best. Ada neraka yang harus kita hindari, ada surga yang harus kita raih. Saudara yang terkasih, mungkin ada beberapa kebiasaan yang tidak baik, beberapa perbuatan dosa, perbuatan buruk yang kita lakukan, yang kita tahu konsekuensinya akan buruk. Tapi surga dan neraka harus menjadi motivasi setiap kita. Karena engkau tahu, dalam hatimu yang terdalam kau tahu, kalau engkau terus lakukan perbuatan dosa ini, akan ada neraka yang harus dibayar. Dan saya tidak berbicara hanya mengenai neraka akhirat, saya berbicara mengenai 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Kalau engkau terus lakukan perbuatan dosa tersebut, kau tahu konsekuensinya. Kau tahu dampak buruknya bagi kesehatanmu, bagi keuanganmu, bagi hubunganmu dengan orang lain. Dan hari ini kita mau bertobat, karena kita mau penuhi potensi Kristus di dalam kita. Dan kalau engkau bertobat, lihat surga yang akan engkau raih. Dan saya tidak berbicara hanya mengenai surga akhirat, tapi 5 tahun ke depan juga, 10 tahun ke depan. Lihat surga yang akan kau raih ketika engkau bertobat, kau berhenti lakukan perbuatan dosa itu dan penuhi potensi-potensi tersebut di dalam hidupmu. Karena surga dan neraka ada di tanganmu. Itu adalah pilihanmu. Kematian dan kehidupan adalah pilihanmu. Ada di mulutmu, ada di hatimu. Jadi kalau kita bertobat, penuhi potensi Kristus dalam kita. Bukan hanya akhirat kita ke surga, tapi Yesus akan pakai kita untuk bawa surga ke bumi ini. Dan jika itu dirimu, jika engkau berkata, hari ini saya mau bertobat, saya mau berhenti dari perbuatan-perbuatan buruk itu. Karena saya yakin
Kau bisa bayangkan, dan kau sudah tahu dalam hatimu. Kau sudah tahu ini akan bawa kepada kebinasaan. Ini akan ada neraka yang harus saya bayar 5 tahun, 10 tahun lagi dalam kesehatan saya. Dan bahkan banyak orang yang kau repotkan, rugikan karena perbuatan buruk itu. Bukan hanya dirimu, tapi banyak orang juga yang akan terkena dampaknya. Tapi hari ini, kalau kau mau bertobat dari perbuatan itu dan kau yang tahu perbuatan apa yang kau harus berhenti melakukannya, angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Dan kita mau bertobat hari ini. Saudara harus jadi the best dalam segala yang kau kerjakan. Kau harus jadi yang terbaik, bukan demi dirimu sendiri. Kami demi agenda kerajaan Allah. Setiap saudara yang angkat tangan, katakan bersama saya, dalam nama Yesus, hari ini aku percaya, aku adalah medan potensi yang tidak terbatas. Ada Kristus yang ada dalamku. Ada urapan yang luar biasa yang ada di dalamku. Hari ini aku serahkan diriku kepada agenda kerajaan Allah. Aku mau jadi the best. Aku mau jadi yang terbaik. Aku akan lakukan apapun, berkorban apapun, demi mewujudkan Kristus yang ada di dalamku. Apapun yang merintangi dan menghalangi, aku buang, aku korbankan dalam nama Yesus. Dan hari ini saudaraku, buat janji kepada Tuhan, berhenti lakukan perbuatan buruk tersebut. Dosa yang merintangi, beban yang merintangi, yang kau mengetahui engkau harus melakukannya. Demi potensi yang memanggil, demi kerajaan Allah yang memanggil, kita korbankan segala dosa yang merintangi dan segala beban yang menghalangi. Haleluya. Kasih-Mu yang melembutkan hati, Kasih-Mu yang lembutkan hatiku. Damai-Mu yang segarkan jiwaku. Kasih-Mu yang lembutkan hati, Kasih-Mu yang lembutkan hatiku. Dalam-Mu Tuhan, damai-Mu yang segarkan jiwa. Angkat tanganmu, katakan, mulia Kau Tuhan. Mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, kudus. Engkau Yesus, Engkau suci. Katakan, mulia Engkau Tuhan. Oh, mulia Engkau Tuhan, Engkau kudus. Haleluya. Oh, agung Kau Yesus. Katakan, Engkaulah yang suci, suci, suci. Berikanlah tepuk tangan yang paling terbaik bagi Allah kita, saudara. Allah kita yang mulia, Allah kita yang suci. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Pemberitaan firman Tuhan yang begitu memberkati setiap kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi kami percaya firman-Mu yang berkuasa, sebab firman-Mu hidup, berkuasa bagi orang yang percaya. Bagi setiap kami yang memberontak, Tuhan taatkan pada pagi hari ini. Setiap luka Tuhan pulihkan. Bahkan bagi setiap kami yang terhilang, hari ini kami terima keselamatan daripada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sampaikan kepadamu, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik untuk boleh memberkati pelayanan gereja kami, Gereja Tiberias Indonesia.
Engkau berkati Tuhan, setiap tangan yang memberi, bahkan yang belum bisa memberi. Kami percaya Engkau Allah yang memelihara. Apapun yang kami kerjakan, kami usahakan, kami lakukan. Sekolah studi anak-anak kami Tuhan, kami percaya. Bersama dengan Kristus Tuhan, kami terima kemenangan. Dalam nama Yesus. Ini setiap kami yang bersyukur, setiap kami yang rindu beri yang terbaik pada pagi hari. Dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan kita saudara. Silakan kembali duduk saudara kasih. Haleluya. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan. Sama-sama kita bangkit beri saudara kasih. Kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, tubuhmu. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk karya keselamatan yang Kau kerjakan bagi kami di atas kayu salib. Karya yang sudah selesai dan sempurna. Kami datang menghampiri meja perjamuan-Mu yang kudus dengan roti dan anggur di tangan kami. Roti dan anggur adalah bukti semua penyakit kami sudah disembuhkan. Semuanya sudah selesai di atas kayu salib. Maka dengan perjamuan kudus ini kami nyatakan karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Kita katakan bersama, dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah tidak akan menjamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit. Kami tolak terkapar di meja operasi. Kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Sudah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya, seraya berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat. Kami tolak setan dan segala perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan. Kami tolak poligami. Jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami
kami termeterai sebagai warga kerajaan sorga. Kami doa punya rumah di bumi dan di sorga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki, aku sehat, aku sembuh, penglihatan sempurna. Kami tolak katarak, kebutaan pendengaran sempurna. Kami tolak tuli, organ tubuh sempurna, setiap sistem dalam tubuhku sempurna, kekebalan tubuh, antibodi, pernafasan sempurna. Kami tolak COVID-19, kami tolak virus corona, varian apapun dalam nama Yesus. Kami tolak atasku dan keluargaku peredaran darah, syaraf, pencernaan sempurna, jantung, paru-paru, lever, ginjal, prostat, kandungan sempurna. Darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistomium, kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak asam urat dalam nama Yesus. Kami tolak cuci darah. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana, makan tidur diberkati, tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak, selalu baru. Aku percaya dengan tubuh darah Yesus, berkat kami lebih dari itu. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kegagalan, kami tolak roh kekurangan, hutang-hutang pribadi, lunas bulan ini. Kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Yesus. Firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang percaya sepakat, apa yang diikat di bumi diikat di sorga, apa yang dilepaskan di bumi dilepaskan di sorga. Mari kita sepakat bersatu hati, kita angkat minyak urapan ini dan sama-sama kita ucapkan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas dahi, atas kepala, atas bagian yang sakit, engkau diurapi. Inilah minyak urapan dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pokok yang doa yang tertulis di atas kertas doa ini, mewakili setiap permohonan, kerinduan, keinginan anak-anak-Mu. Kau yang berfirman ya Tuhan, doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Kami percaya pagi ini doa kami besar kuasanya. Tuhan dengar, Tuhan jawab doa kami. Berkati Ibu Dokter Yulia, berkati Pak John Sianipar dan usahanya di Jogja diberkati Tuhan, apa yang dikerjakan diberkati, berkati Pak John Pardede di Kelapa Gading, Ibu Marta di Sunter, Tuhan berkati, Tuhan urapi, berkati Pak Alex dan Ibu dan adik Milana, Tuhan berkati. Kami berdoa bersyafaat untuk gereja kami ya Tuhan, berkati gembala dan Ibu, Tuhan beri umur panjang dan kesehatan, berkati hamba-hamba-Mu di Tiberias yang melayani saat ini, khususnya tempat ini, Tiberias Gading Nias, berkati worship leader dan rekan, berkati para singer, berkati Pak Renaldi dan rekan imam pemusik, berkati Asher Collect and Greeters, Pak Ronald, Pak Koordinator dan Ibu dan rekan-rekan pekerja, tim media, bahkan tim security. Kami doa ya Tuhan, lewat pelayanan kami di Tiberias, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuaian di akhir zaman.
Sebelum kami tinggalkan tempat ini ya Tuhan, kami terima berkat Tuhan. Berkat martir mengalir dari gembala sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Dan biarlah hamba ucapkan kata berkat ini atas umat-Mu ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus. Berkenanlah ya Tuhan menaruh berkat ini atas setiap kami. Yivarech Adonai vayishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha v'chonecha, Yisa Adonai panav elecha v'yashem lecha Tuhan memberkati engkau, dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepadamu shalom-Nya, damai sejahtera-Nya. Tuhan mengaruniakan kepadamu umur panjang dan kesehatan. Engkau akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Engkau akan melihat cucumu. Tuhan memberkati engkau. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.